Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Tema kita di minggu pertama di bulan kedua ini, You Are Not Alone. Mari kita menyanyikan lagu dari NKB 7, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah, berkatilah dari awal pertengahan hingga akhir, agar dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memasuki firman, mari kita menyanyikan lagu dari KJ 26, Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Remaja yang dikasih Tuhan, apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa.
Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur di minggu pagi ini kembali kami menghadap kehadiran Tuhan untuk mohon pertolongan dan dukungan Tuhan. Sehingga kita ketika mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada kami dan kami pun boleh dimampukan untuk menjadi pendengar sekaligus pelaku firman. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Remaja yang dikasihi Tuhan, bacaan kita sesuai tema yaitu You Are Not Alone diambil dari Pengkhotbah pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Kita baca sama-sama. Saya dari sini, dari studio, remaja dari rumah masing-masing ya. Pengkhotbah pasalnya yang keempat, ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi, wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara remaja yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, ketika kita mau makan, dan kebetulan orang tua bekerja semua, lalu kita tidak mendapati makanan di rumah, kita lapar, maka sekarang mudah aja. Dari HP kita bisa belanja online. Dari makanan sampai kebutuhan dapur, apapun ada. Kebutuhan sekolah juga ada. Mau beli barang-barang seperti ikan yang hidup, tanaman, ada semuanya. Nah, semua itu memudahkan kita semua. Ketika kita membeli makanan, kemudian menggunakan jasa pengantaran, ya, ojek online, itu juga sebuah mata rantai. Disadari atau tidak, kita ada di dalam sebuah mata rantai kehidupan yang besar. Kita butuh makanan, kita mau beli makanan, menggunakan online, ya, aplikasi online, kemudian ada ojek online. Sadarkah kita, makanan yang disajikan itu pun asal usulnya dari petani. Orang yang mau memasak makanan untuk kita tentu punya persediaan bahan makanan dong. Mereka sebelumnya tentu sudah belanja, mengisi kulkasnya, karena mereka setiap hari memasak. Tentu mereka berelasi dengan orang-orang di pasar. Dan orang-orang di pasar berelasi dengan para petani yang memasok barang-barang. Jadi gambaran besarnya adalah kita manusia, makhluk sosial. Kita berelasi, kita tidak pernah hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Makanan yang kita makan sehari-hari itu pun berasal dari berbagai tangan yang sudah menolong kita. Mulai dari beras, mulai dari sayur mayur, mulai dari telur. Itu bukan milik kita semua, tapi kita membeli. Itu mungkin bagian dari orang-orang yang berelasi, kemudian menjual, membeli, dan semuanya itu berelasi satu dengan yang lain. Nah, itulah dunia kita, dunia yang berelasi. Nah, di dalam kehidupan kita saat ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan yang diambil dari Pengkhotbah, bahwa kita tidak pernah sendiri, you are not alone. Karena itu, Alkitab kita mengajak kepada kita untuk melihat, berdua lebih baik dari seorang diri, daripada seorang diri. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk menyadari bahwa kita, seperti tadi rantai makanan besar, kita tidak pernah lepas dari sebuah relasi ataupun hubungan. Nah, karena kita berelasi atau berhubungan, maka kita perlu untuk menjaga relasi atau hubungan itu. Bagaimana caranya kita menjaga relasi atau hubungan itu? Yang pertama adalah kita siap untuk berelasi dengan sesama, berarti siap menegur kalau teman kita, saudara kita, orang yang kita kenal itu melakukan kesalahan. Ketika mereka membutuhkan bantuan atau kita membutuhkan bantuan, maka di dalam relasi kerjasama ini yang terjadi adalah kita menolong, kita membantu, sehingga ketika kita jatuh ada orang yang menolong kita supaya tidak jatuh. Ada juga orang yang mengingatkan kita, menopang kita supaya kita tidak jatuh. Nah, di dalam berelasi juga ada hal-hal loh yang harus kita korbankan. Dalam artian, kita menjaga perasaan kita dan perasaan orang lain. Misalnya,
dengan saudara kita. Ketika dia bermain bersama kita, tiba-tiba sesuatu terjadi, membuat kita marah karena kalimatnya yang menyinggung, kalimatnya yang membuat kita menjadi marah, padahal awalnya bercanda. Apa yang terjadi? Kalau kita tidak mengalah, maka relasi itu tidak pernah terjadi. Bukan berdua lebih baik, berdua tidak baik, tapi sendiri lebih tidak baik. Karena itu firman Tuhan justru mengajak kita berdua itu lebih baik. Nah, supaya berelasi, berhubungan dengan baik, mesti sabar, mesti ada ngalah, mesti ada rasa bahwa kita ini membutuhkan orang lain karena kita tidak pernah hidup sendiri. Karena itu kita tidak boleh egois, kita tidak boleh mengatakan sudah tidak ada kamu nggak apa-apa, saya bisa. Tidak pernah bisa. Sekali lagi karena kita adalah makhluk sosial. Karena itu punyalah karakter yang baik seperti tadi yang perlu kita bangun. Kita perlu memiliki bela rasa di dalam kehidupan kita bersama berelasi dengan yang lain. Misalkan di tengah bencana alam, berita beberapa hari ini di kota Semarang, di Pekalongan, banjir. Tempat kita juga sering banjir. Nah, di dalam situasi banjir, apa yang kita lakukan ketika kita berbela rasa dan merasa ada orang yang jatuh? Apakah kita mengatakan, loh rasain loh, biasanya saya yang kena banjir, sekarang kamu nih? Itu tentu bukan sikap, perilaku, dan karakter yang baik. Yang perlu kita rasakan adalah, yang perlu kita lakukan adalah berbela rasa. Karena you are not alone, maka doakan. Supaya orang-orang yang terkena bencana itu, dia tetap teguh. Dia tetap bisa menjalani kehidupannya. You are not alone artinya adalah bahwa kita tidak pernah sendiri sebagai manusia dan makhluk sosial. Kita punya orang tua, kita punya kakak, kita punya adik, kita punya tetangga. Kemudian kita juga punya relasi dengan teman sekolah. Kita punya relasi bagi yang kursus atau les dengan teman-teman kursus. Atau kita punya relasi juga dengan orang-orang atau teman-teman bergereja kita. Nah, bagaimana kita berelasi dan berjalan bersama, itu bergantung pada kita. Kita mesti memiliki rasa bela rasa yang baik. Sekali lagi karena kita you are not alone. Kita tidak pernah sendiri. Nah, punyailah nilai-nilai beriman yang teguh agar juga tidak salah pilih di dalam berteman. Dan bila pun salah, Tuhan akan menolong kita untuk mengembalikan kita untuk mencari kawan seperjalanan. Remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita menumbuhkan relasi yang baik. Bahwa you are not alone berarti kita berteman, berelasi dengan orang lain, maka butuh kesabaran. Kita butuh juga mengorbankan perasaan-perasaan dalam artian keegoisan kita dikurangi. Kita butuh untuk menumbuhkan perasaan kasih karena dasar dari relasi adalah kasih. Dan relasi ini, karena ini adalah relasi kasih yang mendidik, maka kita juga perlu untuk menegur apabila ada yang salah. Kita perlu mengingatkan. Dan jangan lupa loh, karena ini dua arah komunikasinya, kita juga rela untuk ditegur dan diingatkan bila kita melakukan kesalahan. Mari kita berelasi dengan melakukan hal-hal positif, mengembangkan hal-hal positif berdasarkan kasih. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari saudara, kita mendukung situasi dunia saat ini yang masih terkena pandemi dan juga banyak bencana di tengah-tengah kehidupan kita dengan berbela rasa, yaitu dengan berdoa bersama seperti saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, di tengah situasi pandemi kami berdoa untuk para korban dan mereka para medis yang sedang menolong, serta kami yang mengantri mendapatkan antivirus ataupun ketika menunggu vaksin datang. Kiranya Tuhan boleh memberi kesabaran, memberikan kekuatan, sehingga dunia nantinya boleh makin menjadi baik. Teguhkan remajamu juga untuk memiliki bela rasa di dalam berelasi, dan mereka boleh berelasi dengan positif, menumbuhkan karakter-karakter kasih di tengah kehidupan, boleh sabar, boleh menahan diri, sehingga mereka tidak cepat marah, namun boleh mengutamakan kasih Allah di tengah relasi-relasi yang ada. Sertai orang tua yang mencari usaha atau bekerja untuk memampukan anak-anaknya mendapatkan sekolah yang terbaik. Mampukan anak-anakmu remaja Tuhan supaya mereka juga berkarya yang baik karena orang tua sudah mendukung yang terbaik. Inilah doa kami yang kami naikkan bersama dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan. Persembahan bisa dititipkan melalui orang tua atau juga bisa langsung diberikan kepada pastor gereja. Mari kita menyanyikan lagu penutup dari NKB 167, Tuhan Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegar. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Nggak kerasa ya teman-teman, ibadah kita udah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!